Wahai para pencari kebenaran, janganlah engkau tertipu oleh dunia yang fana ini. Janganlah engkau terlena dalam angan-angan panjang yang tak bertepi. Duduklah di atas lututmu, tundukkan kepalamu, dan renungkan sejenak. Apakah langkah-langkahmu benar-benar menujunya, ataukah sekedar ilusi yang kau ciptakan sendiri? Bertaubatlah sebelum tak ada lagi waktu untuk menyesalinya. Tinggalkan segala kebanggaan, segala kepemilikan yang kau anggap sebagai milikmu sendiri. Serahkanlah segalanya kepadanya, karena hanya Dia yang benar-benar memiliki. Berdirilah di hadapan pintunya dengan hati yang kosong dari keangkuhan, dengan jiwa yang berhajat penuh kepada rahmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita masih akan bersama-sama mendengarkan untayan nasihat-nasihat bijak dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kami kutip dari bab terakhir kitab Sirul Asrar, ujian terbesar dalam perjalanan spiritual. Sahabatku, jangan kira jalan menuju kebenaran itu lurus tanpa liku, terang tanpa kabut, dan mudah tanpa rintangan. Sebab banyak yang melangkah dengan penuh keyakinan, namun pada akhirnya tersesat di tengah perjalanan. Banyak yang merasa telah sampai, padahal baru saja memulai. Pengembara sejati tak cukup hanya berbekal tekad. Ia harus memiliki kebijaksanaan yang tajam, pemahaman yang dalam, serta kepekaan membaca fitnah yang tersembunyi di balik setiap langkahnya. Karena di jalan ini bukan hanya batu yang menghadang, tetapi juga bayangan yang menyamar sebagai cahaya. Sebagaimana bait yang indah telah diungkapkan, Allah ciptakan hamba yang bijaksana dan berkemampuan, yang meninggalkan dunia tempat huru-hara. Mereka ke laut yang hanya ombak menjadi ujian mereka. Perbuatan baik adalah kapal yang menempuh gelombang. Setiap insan yang menapaki jalan kerohanian pasti memiliki tujuan. Namun sahabat, tak jarang mereka yang terlalu terpaku pada tujuan malah lupa untuk mempersiapkan bekal perjalanan. Seakan-akan ingin mencapai puncak tanpa mendaki, ingin sampai ke tepian tanpa berlayar. Mereka lupa bahwa jalan ini bukan sekedar tentang akhir, melainkan juga tentang bagaimana cara untuk melangkah. Banyak yang tertipu oleh fata morgana, mengira telah menemukan cahaya, padahal hanya ilusi yang menyesatkan. Ada yang terburu-buru mengambil keputusan sehingga terjebak dalam buayan keindahan yang semu. Ada pula yang memikul beban begitu berat hingga tak sanggup lagi untuk melangkah karena terlalu banyak yang mereka anggap penting, padahal sejatinya hanya bayangan yang membelenggu. Maka sahabatku, berhati-hatilah. Jangan mudah terbuai oleh keindahan yang menipu. Jangan tergoda oleh perhentian yang menawarkan kenyamanan semu, sebab setiap pemberhentian hanyalah sebuah ujian.
bukan untuk menetap, melainkan untuk menguji kesungguhan hati. Orang yang menempuh jalan ini harus sadar bahwa setiap gerak dan diamnya berada dalam genggaman Sang Pencipta. Kadang, apa yang tampak benar justru bersembunyi dalam kesalahan, dan apa yang tampak salah justru mengandung hikmah kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka merasa aman daripada ujian Allah? Karena tidaklah ada yang merasa aman daripada ujian Allah melainkan kaum yang muflis. Surah Al-A'raf ayat 99. Jangan pernah merasa diri aman, jangan merasa telah cukup, karena siapa yang merasa telah selamat justru dialah yang paling dekat dengan kehancuran. Sesungguhnya ujian tak selalu datang dalam rupa kesusahan. Terkadang ia hadir dalam bentuk keberhasilan yang menipu. Betapa banyak mereka yang mengira telah mencapai puncak keruhanian, tetapi diam-diam hatinya mulai dipenuhi dengan kesombongan. Betapa banyak mereka yang mengaku telah dekat dengan Tuhan, tetapi sebenarnya semakin jauh karena merasa cukup dengan amalnya sendiri. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada pendosa-pendosa yang Aku Maha Pengampun, tetapi sampaikan kepada mereka yang benar-benar kepunyaanku dan ikhlas pada niatnya untukku, bahwa Aku sangat cemburu terhadap yang mereka inginkan di samping Aku." Orang-orang yang dekat dengan Allah memang terkadang diberi kekeramatan. Mereka bisa melihat yang tak terlihat, merasakan yang tak tersentuh, dan mengalami yang tak terpahami oleh akal manusia biasa. Tetapi sahabat, jangan kira mereka telah bebas dari ujian, sebab semakin tinggi suatu kedudukan, semakin besar pula cobaan yang menyertainya. Tak sedikit yang tergelincir karena merasa memiliki kekuatan spiritual. Mereka mengira bahwa anugerah yang mereka terima adalah tanda keistimewaan yang mutlak. Padahal bisa jadi itu hanyalah ujian. Ada yang diuji dengan kesuksesan dalam berdakwah, namun jatuh dalam ujub. Ada yang diberi kemudahan dalam ibadah, namun terjebak dalam rasa lebih suci dari yang lain. Ada pula yang merasa telah mencapai makom tertinggi, padahal sejatinya ia hanya sedang diuji dengan ilusi. Ketahuilah sahabat, satu-satunya yang benar-benar bebas dari ujian adalah para nabi. Hanya mereka yang mukjizatnya murni tanpa celah, dan selain mereka siapapun bisa tergelincir, siapapun bisa terperosok ke dalam jurang yang dalam. Maka jangan pernah merasa aman. Bahkan di detik-detik terakhir kehidupan pun keimanan masih bisa tercabut. Takutlah akan akhir yang buruk sahabat, karena tak ada yang bisa menjamin bagaimana nasib kita di penghujung usia. Jangan tertipu oleh banyaknya amal, karena yang menentukan bukanlah bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhiri. Lantas, bagaimana memastikan agar langkah kita tetap tegak? Bagaimana agar iman tetap kokoh hingga hembusan nafas terakhir? Itulah pertanyaan yang harus senantiasa kita renungkan. Sebab dalam perjalanan ini, orang buta tidak bisa memimpin orang yang buta pula. Dan hanya mereka yang benar-benar mencari kebenaranlah yang akan menemukannya. Sahabat, tak ada yang lebih berbahaya bagi seorang hamba selain rasa aman dari tipu daya dirinya sendiri. Ia berjalan di jalan kebenaran, namun tanpa disadari langkah-langkahnya menjauh dari cahaya yang ia cari.
Inilah jebakan halus yang menimpa mereka yang merasa telah cukup dekat dengan Tuhan, sementara hatinya mulai terbuai oleh kepercayaan yang tak diuji. Hasan al-Basri pernah berkata, mereka yang dekat dengan Allah berhasil melalui perjalanan ini dengan ketakutan yang lebih besar daripada harapan. Sebab mereka tahu kesalahan sekecil apapun bisa menjadi jurang yang menelan segala harapan. Ketakutan dan harapan bagaikan dua sayap burung yang mengarungi langit kehidupan. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ditimbang takut dan harap pada orang beriman, keduanya adalah sama. Namun pada saat-saat akhir, ketika nafas tinggal seutas benang yang halus, Allah melimpahkan lebih banyak harapan dibandingkan ketakutan. Sebab Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan keampunannya meliputi segala-galanya. Namun sahabat, di balik kelembutan kasihnya ada murka yang tak terduga. Pengembara yang sejati tidak boleh hanya tergantung pada harapan tanpa rasa gentar. Ia harus menjaga langkahnya dengan penuh kewaspadaan, sebab ujian yang paling halus seringkali datang dari dalam dirinya sendiri. Dunia menaburkan pesona, membisikkan janji-janji palsu, dan sedikit demi sedikit menarik manusia keluar dari jalur yang lurus. Tanpa ia sadari, ia telah jauh melenceng, terbuai dalam nikmat yang ia kira tanda penerimaan dari Tuhan. Padahal mungkin hanyalah istidraj, kelonggaran yang menyesatkan. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Ia tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang kembali. Tetapi betapa banyak manusia yang menunda taubatnya dengan keyakinan bahwa esok masih ada, tanpa menyadari bahwa esok belum tentu menjadi miliknya. Betapa banyak jiwa yang merasa aman dari kemurkaan Allah, hingga saat kematian menjemput, mereka baru tersadar bahwa waktunya telah habis. Wahai para pencari kebenaran, janganlah engkau tertipu oleh dunia yang fana. Janganlah engkau terlena dalam angan-angan panjang yang tak bertepi. Duduklah di atas lututmu, tundukkanlah kepalamu, dan renungkanlah sejenak. Apakah langkah-langkahmu benar-benar menujunya, ataukah sekedar ilusi yang engkau ciptakan sendiri? Bertaubatlah sebelum tak ada lagi waktu untuk menyesalinya. Tanggalkan segala kebanggaan, segala kepemilikan yang kau anggap sebagai milikmu sendiri. Serahkan segalanya kepadanya, karena hanya Dia yang benar-benar memiliki. Berdirilah di hadapan pintunya dengan hati yang kosong dari segala keangkuhan, dengan jiwa yang berhajat penuh kepada rahmat-Nya. Sebab mereka yang datang kepadanya dengan ketulusan akan mendapati bahwa kasih sayangnya lebih luas dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Maka sahabatku, wahai jiwa yang rindu kepadanya, jangan biarkan dirimu tertipu, jangan biarkan langkahmu terhenti di tengah jalan. Teruslah melangkah dengan takut dan harap yang seimbang, dan ketika engkau sampai di hadapannya, semoga yang menyambutmu adalah senyum kasih dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ya Allah, kami memohon keselamatan dan kesejahteraan atas penghulu kami, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang di tangannya segala urusan kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dan manfaat dari channel kami.
Dan jangan lupa terus dukung channel ini dalam berdakwah dengan cara share, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.